Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat di kala pandemi seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita kan sudah membahas tentang gerak lurus. Sekarang kira-kira materinya apa ya? Coba kita amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini ada gambar anak yang sedang mendorong meja. Gambar kedua ini gambar seorang bapak-bapak yang sedang menarik pintu atau membuka pintu. Kira-kira materi kita hari ini apa ya? Benar sekali, materi kita hari ini adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gaya ini adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuannya apa? Satuan dari gaya adalah Newton. Dalam sistem CGS adalah Dyne, disimbolkan D, tapi biasanya yang sering dipakai adalah Newton. Lambang gaya adalah F, F besar ya. Nah, ini adalah alat untuk mengukur gaya. Namanya ada neraca pegas atau dinamometer. Selanjutnya ada namanya resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja. Biasanya disimbolkan R besar atau sigma F. Cara menghitungnya adalah gaya yang segaris dan searah dijumlahkan. Sedangkan gaya yang segaris dan berlawanan arah maka dikurangi. Contohnya, seperti gambar berikut ini. Perhatikan. Ada sebuah balok diberikan gaya sebesar 50 ke kanan dan ke kiri 25 dan 20 Newton ke kiri. Maka cara menghitungnya adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Sehingga jumlahnya adalah 50 dikurangi 25 tambah 20 ada 45, maka 50 kurangi 45. Arahnya kemana? Arahnya yaitu ke kanan, karena lebih besar yang kanan daripada yang kiri. Macam-macam gaya ada dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot, gaya gesek, gaya dorong. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya magnet, dan gaya gravitasi bumi. Kemudian ada istilah massa dan berat benda. Dua hal ini adalah sangat berbeda. Kalau massa satuannya adalah kilogram, termasuk besaran pokok. Sedangkan berat itu gaya, sehingga satuannya Newton. Nah, berat ini termasuk besaran turunan. Berat bergantung massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. Sehingga perlu diingat ya anak-anak, gravitasi bumi percepatannya itu adalah 9,8 atau bisa ditulis 10 meter per sekon kuadrat. Itu sudah ketetapan. Kemudian rumusnya bagaimana untuk mencari berat? Mencari berat yaitu W sama dengan M kali G. M itu massa, G itu percepatan gravitasi bumi. Ada istilah inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Jika ditulis dalam bentuk rumus,
bisa dibaca sigma F sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Faktor yang mempengaruhi percepatan benda adalah massa dan gaya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga bisa ditulis dalam rumus adalah F sama dengan M kali A. Nah, jika kalian di dalam soal itu yang ditanya adalah M, maka cara menghafalkannya adalah menggunakan segitiga sebagai berikut ini. Ini untuk membantu kalian dalam memudahkan menggunakan rumus. Tulis saja F-nya di atas, kemudian M dikali A itu yang bagian bawah. Sehingga jika ditanya M, maka yang ditanya ditutup hurufnya, maka M-nya coba tutup dengan tangan. Sehingga rumusnya M sama dengan F per A. Jika yang ditanya adalah A, maka A-nya ditutup. Sehingga rumusnya adalah F per M. Apa arti dari simbol-simbol itu? Kita baca keterangannya. F sama dengan gaya, M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah meja memiliki massa 5 kg, didorong dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapakah gaya pada benda? Diketahui, massa berarti M sama dengan 5 kg. Percepatan berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga rumusnya dimasukkan, ditanya F, maka F sama dengan M kali A. M-nya 5, A-nya 2. 5 kali 2 sama dengan 10 Newton. Kemudian soal yang kedua, benda didorong ke kanan dengan gaya sebesar 120 Newton. Lalu ditarik ke kiri sebesar 70 Newton. Ditanya berapa resultan gaya pada benda. Kemudian yang B, jika massa benda sebesar 2000 gram, berapa percepatannya? Langkah awal, kalian harus tulis yang diketahui dulu. F1-nya sama dengan 120 Newton. F2-nya 70 Newton. M sama dengan 2000 gram, diubah menjadi kilogram, maka 2000 gram per 1000 karena naik 3 ya, gram ke kilogram itu naik 3, maka 2000 gram menjadi 2 kilo. Ditanya R dan ditanya A. R sama dengan 120 kurangi 70 sama dengan 50 Newton. Kemana arahnya? Ke kanan, karena lebih besar yang kanan. Kemudian yang ditanya percepatan, A sama dengan F per M. F-nya 50 Newton per 2 kg, maka 50 per 2 sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Kemudian hukum 3 Newton bunyinya, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Bisa dinamakan hukum aksi-reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tetapi beda arah. Jika ditulis dalam bentuk rumus, rumusnya berarti F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya ketika kalian memukul tembok, tangan kalian akan terasa sakit, bukan? Berarti itu ada gaya yang diberikan tembok ke tangan kita, sehingga tangan kita terasa sakit. Yang terakhir ada kuis IPA untuk mengecek pemahaman kalian hari ini. Dikumpulkan saat pelajaran IPA, jadi cepet-cepetan ya, siapa yang cepat dia yang nilainya bagus. Jangan lupa langsung dikerjakan dan foto kemudian dikirim di Teams, di percakapan saja. Nanti Bu Leli langsung catat siapa saja yang aktif di Teams.